Prediksi dimanapun kalian berada, kita kedatangan tamu kita ini sudah lama saya kenal. Nanti namanya tanya aja sama beliau nanti ya. Dan saya sengaja mengundang tamu kita ini karena dia telah banyak mengakomplis banyak sekali ya. Nanti coba ditanya aja deh apa yang yang penting adalah produktivitas. Nah, sekarang pertanyaan aku gini Eka. Ini menarik sekali nih conversation kita. Pertanyaan saya adalah, siapa yang berubah? Generasi milenial atau memang generasi Z yang berubah? Nah, contohnya gini nih, kan HRD selalu menekankan kepada kita, kamu harus loyal sama perusahaan. Ya kan? Nah, generasi Z mengatakan, gue nggak mau loyal. Yang penting gue kontribusikan sesuatu. Nah, sekarang, siapa yang berubah? Perusahaan yang berubah atau generasi milenial? Perusahaan, Pak, harus berubah. Karena, iya, perusahaan harus berubah. Karena kalau berubah orang susah ya, Pak. Ya, exactly. Dan memang generasi Z ini kan banyak nih mereka ini. Saya tidak punya data yang pas ya. Tapi yang saya tahu ke depan ini akan generasi Z. Kan? Benar. Jadi sebenarnya perusahaan harus berubah. Betul. Betul sekali. Betul sekali ya. Nah, benar, Pak. Benar ya. Benar sekali, Pak. Sebenarnya kita masuk di new era bukan hanya karena pandemi, di era manajemen juga. Jadi berdasarkan pengalaman kamu memanage generasi Z ini gimana? Sedikit menarik, interesting, atau sedikit menyebalkan karena tidak sesuai dengan harapan kamu, gimana pengalaman? Dua-duanya saya menghadapinya, Pak. Menyebalkannya iya, karena mereka itu manja. Beda zaman. Iya. Terus tapi saya salutnya dengan mereka adalah mereka menurut saya malah jauh lebih kompetitif dibanding generasi-generasi sebelumnya. Karena mereka udah biasa hidup di dalam dunia pertemanan global. Jadi mereka benar-benar ngelihat bukan hanya orang di dalam perumahannya saja, bukan hanya di satu sekolah, tapi seluruh dunia. Jadi mereka ngelihat perkembangan anak-anak seumuran mereka di dunia. Jadi makanya mereka jiwa kompetitifnya oke, dan menurut saya mereka sebenarnya produktif. Cuma emang yang agak kita harus challenging ya, agak tantangan adalah men-treat mereka supaya mereka itu nurut dan nggak manja. Jadi memang agak sedikit mereka nggak nurut sih, mungkin karena mereka jiwanya bebas ya, Pak ya. Jadi emang harus di-treat dengan lain gitu. Jadi leadership kita harus keluar di bagian situ. Iya. Dan memang agak merepotkan ya. Jadi memang merepotkan. Tapi kembali ya, sorry ya, kalau aku potong sedikit. Aku ngajar sama generasi Z. Kalau di generasi milenial, kalau dosen berbicara sesuatu, mereka mencatat. Kalau sekarang tidak mencatat, di foto aja, ngapain catat? Bener, Pak. Udah di-gadget. Habisin waktu. Nah, bagi saya pribadi, mereka foto itu, ya udah, kebenaran saya menerima perubahan. Tetapi ada juga rekan-rekan saya, yang terutama yang senior, ini dikeluhkan, waduh, pusing saya lihat generasi sekarang ini. Nyatat di foto. Sekarang kita berpikir secara produktivitas. Mana lebih efisien, memfoto atau mencatat? Foto, Pak, jelas. Lebih cepat. Lebih cepat, right? Nah, mungkin itu juga yang menjadi pengalaman kamu. Jadi, mungkin kamu kerepotan menghadapi mereka, generasi milenial, tapi generasi Z. Tapi sebenarnya karena zamannya berubah kali, Eka ya. Benar Pak, zamannya berubah. Jadi yang berubah itu yang kita. Jadi yang menarik aku lihat di sini sebenarnya peluang bisnis kamu untuk menjembatani anak SMA masuk ke universitas, ya kan, dengan perilaku yang berbeda, ini menurut saya ya Eka, ini akan peluang bisnis yang bagus. Iya, Pak. Ya kan, karena aku melihat waktu dia di SMA, ya kan, guru hanya memberikan mata pelajaran. Ya kan? Betul. Ya. Kemudian tadi sesuai dengan pandangan guru tersebut. Padahal zaman sudah berubah. Iya, betul, sudah berubah. Nah, betul. Di sini sebenarnya bukan kasusnya, hampir semua kasus ya. Di generasi kita juga, ya di kampus juga, ya, dan
Itu yang saya bilang tadi, mencatat mereka tidak mau mencatat, sudah selesai. Bener Pak, bener sekali. Yang paling lucu gini loh Eka, kalau disuruh mereka penelitian, baca buku, ya, mereka pergi ke toko buku, kemudian itu difoto-foto, itu satu lembar. Dapat gratis Pak jadinya. Dapat gratis, right? Jadi Dapat sebenarnya gratis. itu bukan indikasi malas. Aku rasa itu efektif dan efisien. Betul Pak, saya juga kadang mikirnya gitu, bukan malas sih sebenarnya mereka emang efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Benar, benar. Ngapain keluarin duit? Ya kan? Betul. Toh juga Cerdik. buku, ya, toh juga buku itu akan ada sirkulasinya. Yang penting Iya, kan iya. isinya dapat. Betul, betul. Menarik lah. Betul, betul Pak. Dan mereka juga cepat sih Pak sebenarnya, milenial dan generasi Z cepat. Sangat cepat ya. Nah, Betul. disinilah sebenarnya yang harus. Nah, kemudian sekarang generasi Z ini kan mereka sangat familiar dengan digital marketing. Yes, betul Oke, Pak. what do you Betul. think about it? Oke, digital marketing. Mungkin digital marketingnya agak sedikit beda dengan marketing pada umumnya biasanya, karena digital marketing ini kan kita biasanya menyasar di sosmed ataupun di website. Nah, tipenya adalah kalau digital marketing itu bukan marketing pada umumnya. Jadi orang cenderung kalau misalnya di dalam dunia digital itu nggak suka dipromosiin. Jadi ketika misalnya kita mau punya produk nih, misalnya kami produknya adalah event, jadi event seminar. Nah, dengan kita itu menjual event seminar itu bukan kayak zaman dulu ya, mungkin zaman dulu sebar brosur, nantikan hadir seminar motivasi masuk kampus bla bla bla. Nah, mereka tuh tipenya nggak kayak gitu. Jadi harus ada bridging-nya dulu. Jadi kita kasih info-info, baru di bagian akhirnya kita jualan. Dan jualannya pun kita nggak bilang, ayo hadir di acara kita. Jadi kita lebih ke secara tidak langsung, Pak. Nah, jadi kuncinya adalah di situ. Jadi orang zaman sekarang di dalam digital itu nggak suka dipromosiin. Jadi mereka tuh nggak suka ngelihat promosi-promosi apapun atau iklan-iklan apapun. Makanya kita harus secara nggak sadar itu memasukkan iklan di dalam konten kita. Nah, berdasarkan pengalaman kamu, memang apa reaksi mereka ketika? Reaksi mereka. Oke. Jadi waktu itu kita pernah ngadain ini Pak, perbandingan. Jadi kita buat poster yang isinya bener-bener iklan dengan poster yang iklannya tersembunyi. Bahkan sama sekali gak ada iklan di situ, tapi mereka nanya sendiri. Nah, jadi yang konten pertama ini yang benar-benar iklan yang jelas ada HTM segala macamnya itu likes-nya, jumlah likes dan komen itu sedikit. Jadi interaksi di dalam postingan itu sedikit. Nah, tapi di konten kedua yang kita sebenarnya cuman meng-share informasi, jadi kita ngasih info tentang misalnya perguruan tinggi atau universitas yang ada di Indonesia, dan di akhir tuh kita kasih sedikit info tentang iklan. Nah, itu langsung booming. Jadi engagementnya di situ dapat, dan mereka dengan inisiatif nanya sendiri, Kak, ini acaranya di mana dan harga HTM-nya berapa? Jadi harus kayak gitu, Pak. Oh, jadi yang secara misalnya hard selling lah kali ya. Hard selling itu cocok kan sama mereka. Betul. Jadi hard selling dan soft selling. Jadi harus soft selling kita. Apakah ini disebabkan karena mereka sudah tidak memiliki kepercayaan lagi atau bagaimana? Bisa jadi sih Pak. Jadi mereka kan memang loyalitasnya terhadap brandnya tuh agak berkurang ya dibanding generasi-generasi di atasnya. Mungkin apalagi generasi di atas saya, orang tua saya mungkin itu lebih loyal terhadap satu brand. Misalnya mau pakai odol pasta gigi harus mereknya itu, terus sabun harus mereknya itu, apapun yang terjadi. Nah, kalau generasi zaman sekarang itu mereka nyoba-nyoba, oh ada yang produk baru nih, terus ada yang ada ini ingredients baru di dalam produk ini nih dicoba. Jadi mereka lebih ke penasaran gitu. Jadi dengan kata lain yang lu maksud itu bahwa mereka sama sekali tidak percaya dengan brand-brand aja lagi. Ya, loyalitasnya sangat-sangat rendah. Terus apa yang mereka percaya? Yang mereka percayai adalah perbandingan kualitas produk itu dengan produk yang lain. Jadi pasti mereka bandingkan kualitasnya, dan yang kedua, yang paling penting adalah servisnya. Jadi secara personality-nya. Ini cocok nggak di brand gue secara personality sama dia atau enggak?
apakah mungkin yang mereka mau malah barangkali apakah brand kamu itu sesuai dengan yang kamu janjikan barangkali. Ya kan banyak sekarang punya brand tapi tidak sesuai dengan janjinya barangkali ya. Ya, something like that. Gitu. Dan persepsi. Persepsi ya? Iya, persepsi. Jadi ngebangun bahasa kita adalah membangun image brand. Jadi kalau brand kami kan kita bangun ke orang-orang yang dia cerdas dan juga orang-orang yang mau untuk sukses. Nah, tapi kan kita bangun image kan, Eka, kita bangun image. Betul. Nah, ke generasi Z, image itu kan nanti sebenarnya jadi brand mereka, ya kan? Betul, nah, betul. Kalau mereka tidak percaya lagi misalnya brand, kenapa kita harus bangun image? Oke, image itu lebih ke kita sasarannya ini sih Pak, personal mereka. Jadi mereka mempersepsikan brand kita di dalam hati mereka, gitu. Makanya kita tetap membuat image-nya. Jadi hanya brand saja mereka tidak percaya lagi. Ini tantangan besar loh sama usaha-usaha yang punya brand. Ya sebenarnya gitu Pak, sebenarnya gitu. Ya. Jadi tapi ini silakan. Tapi ini jadi satu peluang sih Pak untuk brand-brand baru karena kan udah nggak ada loyalitas tuh, jadi brand baru tuh bisa lebih berkembang gitu. Jadi dan sekarang udah banyak brand-brand baru gitu di luar sana. Jadi tidak karena seberapa kuat brandmu, tetapi seberapa benar janji kamu itu kamu berikan kepada brand. Yes, betul Pak. Ya. Jadi aku sepakat kayaknya. Memang sekarang ini kan banyak brand-brand baru nih, iya kan? Benar. Itu mungkin yang lu bilang itu benar. Banyak brand-brand baru memang karena hanya generasi Z ini ya tidak percaya pada satu brand. Benar sekali Pak. Benar ya? Saya hanya percaya pasta gigi Pepsodent aja gitu ya. Iya. Sekarang udah banyak Pak. Udah banyak ya. Udah banyak jauh sekarang. Aku rasa itu poin yang bagus. Jadi bagi yang mau memulai bisnis, kalian nggak perlu takut dengan brand raksasa. Betul. Ya begitu ya. Opportunity, ya. Jadi udah banyak banget opportunity buat kita semua. Oke, betul sekali. Nah, sekarang you sudah pengalaman ini ya, membuat event, lu sudah berpengalaman tentang budget. Saya dengar nih ya. Oke, ya Pak. Lu masih pingin sekolah di Jerman lagi. Untuk apa sih? Oke Pak, iya benar. Bentar dulu, untuk dapat gelar, setelah dapat gelar nakut-nakutin orang. Nakut-nakutin, oh my god. Sebenarnya makanya gue pengen tanya gitu loh. Lu udah terbiasa bermain di generasi Z ya, gitu ya. Nah, generasi Z ini udah lu bisa tahu lah trik-triknya. Nah, sekarang lu tinggalin Indonesia, rencana quote-unquote tinggalin Indonesia untuk pergi sekolah keluar. Untuk apa? Oke. Kalau untuk sekolah sih Pak, saya memang bercita-cita ingin lanjutkan sekolah baik itu di Indonesia maupun di luar negeri karena passion saya adalah di dunia pendidikan. Jadi pertama adalah saya mau menjadi role model nih sama mereka bahwa kita tuh memang harus menuntut ilmu walaupun kita sudah istilahnya itu udah merasa cukup. Tapi sebenarnya kita tuh nggak pernah merasa cukup untuk ilmu karena kita harus terus menggali ilmu. Terus yang kedua, kenapa saya mau ambil di Jerman itu jadi ceritanya saya kan mau ambil di education. Jadi saya mau ambil jurusannya itu International Education and Development. Jadi pengembangan pendidikan lah. Nah, jadi di situ ilmu yang nanti saya dapatkan dari kuliah lagi S2 itu nanti akan saya terapkan juga di platform kami gitu. Jadi karena pasti di dunia pendidikan di luar negeri, apalagi di negara maju itu sangat berbeda gitu dengan di dunia kita di Indonesia. Jadi harapannya sih setelah saya ke sana saya bisa menerapkan sistem-sistem yang baik di sana dan kami bisa masukkan ke dalam pendidikan di Indonesia dan kalau bisa sih kita harapkan bisa lebih luasnya lagi, lebih jauhnya lagi kita bisa menyasar ke kebijakannya dari pemerintah gitu sih Pak. Memang aku tahu sih education development ya rencana lu mau. Iya benar. Biasanya itu
pengembangan kurikulumnya. Jadi ya, salah satunya itu Pak. Benar. Salah satunya itu ya, yang sesuai dengan Benar. akar sekarang. Yes, benar. Oke. Gitu. Oke, para sahabat Diksi dimanapun kalian berada, kita sudah berbincang-bincang dengan Eka, banyak sekali yang kita ketahui, terutama perilaku generasi Z sekarang ini, bahwa ada poin yang mau saya sampaikan dengan barusan tadi. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk memulai bisnis lagi. Jangan takut dengan brand-brand raksasa, karena generasi sekarang ini mereka tidak loyal kepada generasi raksasa. Tidak loyal terhadap satu brand saja. Mereka ingin kepastian bahwa apa yang kalian janjikan itu kalian deliver kepada pelanggan. Oke, Eka, sebelum kita tutup pembicaraan kita, Eka, kira-kira ada pesan yang mau disampaikan? Oke, pesannya nih untuk teman-teman sahabat Diksi semuanya, kalian tetap semangat untuk mendapatkan pekerjaan dan juga kalian harus meningkatkan kepercayaan diri teman-teman semuanya, karena ketika kalian mau mendaftar satu pekerjaan itu kalian harus benar-benar percaya dulu dengan diri kalian. Dengan begitu orang lain bisa percaya dengan kita gitu. Jadi jangan sampai kita untuk minder apapun yang terjadi gitu. Jadi tetap percaya dan juga terus berdoa. Semangat. Oke. Percaya diri dan terus berdoa. Tapi ada tuh yang saya dengar tuh, diriku aja nggak bisa percaya pada orang lain katanya. Aduh, itu beda lagi Pak. Jadi beda lagi Pak. Sahabat Diksi, ya kita sudah mendengarkan pemaparan dari teman kita Eka Surya, saya sebut ya Ekcur. Ekasur. Okay. Saya sebut dia Ekasur karena memang Eka Surya ya. Jadi pemaparan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat kita, dan kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Eka ya, mudah-mudahan sukses terus. Jangan lupa setelah berangkat ke luar negeri, pulang ke Indonesia, bangun negara tercinta. Okay. Harus Selamat. banget.